Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mang Abdul. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang penyakit atau hama tanaman puri. Ketika kita menanam puring, baik itu hasil dari cangkokan ataupun stek batang, tentunya tanaman puring kita tidak akan langsung tumbuh subur dan bagus, terutama ketika hama menyerang. Ketika hama menyerang, tentunya tanaman kita akan terganggu kesuburannya karena sari-sari yang harusnya didapatkan oleh tanaman puring kita terganggu oleh kutu yang menyerang tanaman. Apa saja solusinya? Kita saksikan terus. Baiklah teman-teman pecinta tanaman puring, di sini saya ada beberapa tanaman hasil tanian saya yang kebetulan sudah mulai terserang hama. Akan kita coba bersihkan dengan cara yang mudah saja, yang simple, yaitu dengan cara manual. Dan ini alat-alat yang akan kita gunakan untuk membersihkan kutu atau hama tanaman puring. Yang pertama kita memerlukan ini, semprotan burung. Yang semprotannya cukup kencang ya. Ini selang untuk menyemprot juga, biasa digunakan untuk menyiram. Ini kerannya. Lalu ini untuk hama yang sudah tidak bisa dikendalikan dengan cara manual, terpaksa kita menggunakan ini, anti kutu anti hama merek Starban. Nah, ini adalah sebagai contoh kutu putih yang menyerang tanaman puring kita. Biasanya bersembunyi di bawah daun ataupun di batang pohon puring. Jangan sampai ketika kita mengira tanaman kita sehat padahal sudah terserang hama. Apabila dibiarkan, lama-lama akan menjalar ke seluruh bagian tanaman, bahkan bisa menular ke tanaman lain yang berada dekat dengan tanaman yang terserang hama tersebut. Dalam membersihkan hama ini sebetulnya bisa diaplikasikan untuk semua jenis tanaman. Hanya saya contohkan pengaplikasiannya terhadap tanaman puring. Oke, kita contohkan membersihkan hama yang pertama, yaitu kutu putih. Kutu putih ini biasa menyerang semua jenis tanaman hias yang ada di kebun kita. Apabila hamanya masih belum banyak seperti ini, hanya beberapa saja, kita bisa bersihkan secara manual dengan menghilangkan kutu ini. Bisa memakai tangan, nah seperti ini. Ataupun kita juga bisa memakai alat lain, yakni semprotan. Ini semprotan ya, dengan nah seperti ini contohnya ya. Ini kutu putih yang mengganggu perkembangan daun ini sehingga layu karena sari-sari yang terserap oleh dia. Di daunnya rusak. Oleh karenanya sebelum terlambat, sebelum mereka berkembang biak, kita singkirkan dengan cara semprot kayak ini.
seperti itu. Nah, ini juga hasil tanian saya, puring mutasi dari puring penyu. Puring penyu bermutasi jadi seperti ini. Secara sepintas terlihat memang sehat, tapi kalau kita lihat lebih dalam, nah ini dia banyak kutunya ya. Makanya harus kita perhatikan tanaman kita, jangan-jangan terserang oleh hama. Oke, kita bersihkan manual saja kalau yang masih sedikit. Oke, mohon diingat para pecinta puring, apa yang saya lakukan ini adalah sebagai contoh saja. Apabila Anda bisa melakukannya lebih baik dan lebih rapi, silahkan ya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Apabila si kutu atau hamanya tersebut sudah banyak, maka kita lakukan dengan cara yang kedua, yaitu dengan penyemprotan memakai selang. Kita ambil contoh saja, ini si kutu putihnya itu sudah menyebar luas, bahkan sampai ke batang-batangnya. Bahkan saya pernah menemukan hama yang lebih banyak dari ini. Nah, caranya itu saya semprotkan memakai selang. Nah, untuk tanaman yang hamanya sudah lumayan banyak, kita menggunakan semprotan dengan selang supaya daya semprotnya semakin kencang. Seperti ini. Oke, cukup. Lanjut ke hama yang kedua, yaitu kutu coklat ya. Nah, ini adalah puring bor, hasil stek batang. Nah, ini juga puring kura. Kalau ini hasil cangkok. Kelihatan sepintas memang sehat, tapi kalau kita lihat lebih dekat, ini terserang hama oleh kutu yang berwarna coklat. Kita sebut saja kutu coklat, karena saya juga kurang atau belum mendalami nama-nama kutu. Nah, ini contohnya kutu coklat. Nah, seperti ini. Jelas? Kurang jelas ya. Ini kutu juga kalau kita bersihkan manual seperti ini saja ya. Tapi kadang-kadang kalau daunnya masih muda, ini dapat merusak daun, merusak keindahan daun. Nah, ini bisa kita lihat. Ini ada kutu coklat sehingga daun yang hijau terserap jadi berwarna kuning. Ini kuning ini bukan warna kuning asli, tapi dia karena terserang hama. Nah, ini dia kutunya, berwarna coklat. Saya namakan kutu coklat. Nah, ini juga banyak ya kutunya. Bisa kita bersihkan secara manual seperti ini.
kalau memang hamanya masih sedikit dan bisa terkendali. Sebetulnya ini udah agak banyak, tapi masih bisa kita lakukan secara manual. Bisa sambil ngopi lah ya. Kita bersihkan tanaman kita pelan-pelan aja, sehari satu. Akhirnya tanaman kita jadi bersih semua. Kecuali kalau hamanya itu sudah banyak. Ini kita ambil saja contohnya yang ini. Di daun ini sudah banyak, saking banyaknya sampai terlihat jelas. Ini kutu. Para teman-teman, rekan-rekan semuanya, ini kutu menyerang tanaman kita. Bisa kita bersihkan. Namun apabila kira-kira sulit untuk membersihkannya karena ini sudah menyerang sampai batang. Selain itu juga ada kutu putihnya juga. Oleh karenanya ini tanaman sulit untuk berkembang. Jadi masih kecil aja. Ini kira-kira udah 3 bulan tapi masih segini terus ya. Salah satu faktornya mungkin karena terserang hama tersebut. Sehingga zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhannya terserap oleh kutu. Kita lihat banyak sekali hamanya. Nah, untuk yang seperti ini, selain takut merusak daun, juga bisa memperlambat proses gitu ya. Karena hamanya sudah terlalu banyak, sehingga kalau dibersihkan secara manual akan dirasa kurang efektif. Oleh karenanya kita membutuhkan bantuan obat kimia dengan sangat terpaksa. Kita campurkan beberapa mili Starban ini ke dalam 1 liter air. Cukup ya, sedikit saja. Kita tutup dan kita kocok sampai menyatu. Kita pompa dan kita semprotkan ke tanaman yang terkena hama. Hati-hati, cairannya bisa mental ke arah kita, bisa keracunan nanti ya. Bisa buat yang lain juga. Nah, kalau yang ini adalah tanaman puring anggur kemarin yang saya tanam. Kelihatan dari atas memang ini cukup sehat ya, karena warnanya juga nampak keluar. Tapi ketika kita lihat bagian bawahnya terdapat bercak-bercak hitam. Bisa kita lihat ini adalah bercak-bercak hitamnya. Apabila dibiarkan, ini akan mengganggu perkembangan daun, sehingga sebelum tua daunnya itu akan berguguran. Makanya sebelum bertambah banyak kita bersihkan. Caranya yaitu dengan semprotkan air ke bagian belakangnya ini. Buka
buka bagian belakangnya yang terdapat noda hitam. Kita semprot pakai air, lalu kita bersihkan. Kira-kira seperti itulah cara membersihkan ketiga jenis kutu, yakni kutu putih, kutu coklat, dan kutu hitam. Nah, sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan komen di bawah apabila ada kesalahan, karena kami pun masih pemula. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.